Ini hasil ujiannya. Melihat hasil ujianmu yang jelek begini, berarti kamu telah gagal, nak. Belum, Pak. Karena bisa jadi soal-soal ujiannya lah yang keliru untuk menilai potensi unggul yang ada pada anak kita. Masing-masing anak memiliki potensi unggul. Tidak harus memaksanya untuk menguasai semua bidang mata pelajaran. Anak yang gagal di ujian bukan berarti dia gagal di kehidupan. Bisa jadi justru soal-soal ujiannya lah yang keliru untuk menilai potensi unggul anak-anak kita. Sekolah masa depan tidak menekankan pada model pendidikan berdasarkan level-level, melainkan pada pengembangan bakat unggul yang dimiliki masing-masing anak. Apakah kurikulum sekolah yang ada saat ini lebih banyak mengajarkan kepada anak-anak tentang apa yang ingin mereka ketahui dan perlukan bagi hidupnya kelak? Atau malah lebih banyak mengajarkan hal-hal yang bersifat mubazir? Sukses tidak bisa diukur dengan uang yang banyak. Kita tidak perlu menjadi orang hebat terlebih dahulu untuk melakukan hal-hal yang hebat. Cara belajar yang baik bagi anak adalah sambil bermain. Para orang tua dan juga guru di sekolah umumnya mengartikan belajar hanya menghafal. Dora dan Boots mengajari anak untuk berpikir kreatif dan bukan menghafal. Jadi belajar bukan hanya sekadar menghafal. Einstein berkata, "Mohon maaf, saya tidak pernah menggunakan otak saya untuk hal-hal yang bisa Anda cari di buku. Saya lebih suka menggunakan otak saya untuk mencipta dan berpikir." Bukti-bukti sejarah homeschooling bisa menghasilkan anak-anak berkualitas seperti Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantoro, dan Buya Hamka. Riset membuktikan 99% orang sukses adalah mereka yang menggunakan 80% otaknya untuk kemampuan kreatif dan berpikir. Otak punya 3 bagian besar. 1. Kemampuan kreatif. 2. Kemampuan berpikir. 3. Kemampuan mengingat atau memori. Mengintip potret sekolah masa depan. Konsep sekolah masa depan. Periode pertama, usia 5 hingga 12 tahun. Semakin dini kita berhasil menemukan potensi unggul anak kita, semakin baik. Periode kedua, pengembangan kompetensi dan keahlian. Usia 13 hingga 19, sekolah merancang kurikulum khusus. Susunan kurikulum ini sebagian besar dibuat berdasarkan pengalaman hidup tokoh-tokoh sukses pada bidangnya. Periode ini meliputi kemampuan individu secara spesifik dan life skill. Periode ketiga adalah pengembangan karir atau profesi. Usia 19 tahun, sekolah sudah melepas siswanya untuk terjun langsung di dunia nyata. Sekolah hanya berfungsi sebagai konselor jarak jauh atau long distance counselor. 1. Mencari potensi unggul. 2. Segera fokus untuk mengembangkan kemampuannya. 3. Di bawah bimbingan para profesional senior dan memasuki dunia profesi pada usia yang masih relatif muda.